Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmani Yulianda. Nama saya Nadira Aulia. Nama saya Hadijah Darmawata. Dan kami dari 10 IPS 3 akan mempresentasikan Sosiologi Bab 3. Ada perbedaan sosial individu, kelompok, dan antar kelompok. Pada bagian pertama itu ada struktur sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial yang pokok. Contohnya kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Yang kedua itu ada diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial itu ada 4. Ada diferensiasi asal berdasarkan ras, suku, klan, dan agama. Berdasarkan ras itu di Indonesia memiliki banyak ras. Berdasarkan suku bangsa itu menurut di Ningrat ada 119 suku bangsa. Menurut klan itu merupakan kesatuan dan atau kepercayaan dalam suatu tradisi. Dalam diferensi agama itu di Indonesia memiliki 6 agama. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terus selanjutnya ada kelas-kelas sosial yang dapat ada stratifikasi sosial. Menurut kriteria Masokin, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk masyarakat terhadap kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat, yaitu kelas atas, menengah, dan bawah. Dan kelas-kelas sosial itu dapat dibedakan menjadi 3 segi. Ada segi ekonomi. Segi ekonomi itu dimana ada golongan sangat kaya, sedang, dan sangat miskin. Terus ada lagi sosial itu dari 4 kasta, ada Brahmana, Satria, Waisa, dan Sudra. Terus yang ketiga itu adanya politik. Itu stratifikasi berdasarkan kekuasaan seseorang. Terus dasar stratifikasi dalam masyarakat disebabkan adanya sesuatu yang dianggap lebih atau ilmu pengetahuan atau kekuasaan. Terus dampak-dampak dan konsekuensi dari stratifikasi sosial adanya gaya bahasa, adanya bahasa asing, adanya makanan, adanya gelar, pangkat, dan jabatan, adanya hobi, atau penggemar, pakaian, dan perabot rumah tangga. Ada multidimensi dalam diri subjek individu maupun kelompok. Membahas identitas seorang dalam kelompok atau masyarakat tentu tidak akan dilihat dari sudut pandang saja, tetapi juga akan dilihat dari berbagai sudut pandang, cara, dan ukurannya yang beragam, yang disebut dengan multidimensi identitas seseorang di masyarakat, serta merta kita akan berpikir bahwa orang tersebut akan berperan seperti status atau identitas yang melekat pada dirinya. Multidimensi identitas muncul karena adanya pandangan yang beragam dari anggota-anggota masyarakat terhadap seorang yang menyandang identitas tersebut. Dapat disimpulkan bahwa multidimensi identitas terjadi karena berbagai hal. Oleh karena itu, kita perlu menyikapi perbedaan pandangan itu secara bijaksana. Faktor multidimensi. Multidimensi dalam individu maupun kelompok muncul karena pandangan yang beragam disebabkan oleh faktor. Yang pertama itu ada cara pandang yang disebabkan perbedaan persepsi antara anggota masyarakat. Yang kedua itu ada ukuran yang selalu berubah tidak sebanding dengan kemampuan seseorang penyandang identitas. Yang ketiga itu ada budaya masyarakat yang beragam memandang identitas seseorang. Status atau kedudukan seseorang di masyarakat pasti ada kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakannya di masyarakat sederhana maupun masyarakat modern. Setiap orang memiliki status masing-masing, kedudukan dan peran yang selalu berdampingan. Salah satu contoh multidimensi berdasarkan faktornya yaitu pada kelompok atau masyarakat tradisional di perdesaan, bagi mereka yang sakit akan dibawa ke dukun untuk berobat. Masyarakat modern memandang ke dukun jika sakit adalah hal yang tidak wajar. Heterogenitas dalam kehidupan masyarakat. Heterogenitas adalah suatu kondisi di mana dalam suatu lingkungan sosial terdapat berbagai ragam masyarakat dengan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh masing-masing tiap masyarakat. Ada beberapa macam-macam heterogenitas dalam kehidupan masyarakat, yaitu berdasarkan profesi atau pekerjaan. Yang dimaksud dari ini adalah Indonesia memiliki penduduk yang macam-macam heterogenitas, ada dibagi oleh berdasarkan profesi atau pekerjaan. Yang dimaksud dari sini adalah Indonesia memiliki banyak penduduk dan tempat tinggal mereka terpisah-pisah, sehingga hal itu menyebabkan munculnya berbagai jenis pekerjaan atau profesi yang ada di sananya. Terus ada juga macam-macam yang berdasarkan jenis kelamin. Pandangan diskriminasi gender masih melekat dalam masyarakat Indonesia. Penyebabnya adanya faktor agama dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Untuk itu diperlukan hubungan kesejajaran antara lain-lain dan perempuan, yaitu saling menghargai, saling membutuhkan, dan saling melengkapi. Gejala-gejala ini adalah gejala-gejala heterogenitas yaitu
Dalam pekerjaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan semakin beragam jenis pekerjaan. Setiap pekerjaan tertentu memerlukan keahlian atau profesionalitas tertentu. Jika tidak ada, maka muncullah pengangguran, urbanisasi, kriminalitas, korupsi, dan ketimpangan sosial. Kalau misalnya gejala-gejala heterogenitas berdasarkan jenis kelamin, pada masyarakat modern, gejala-gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin lebih ditekankan pada semakin luasnya fungsi peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dari banyaknya pekerjaan laki-laki yang dikerjakan oleh perempuan. Begitu sebaliknya, pekerjaan perempuan juga dikerjakan oleh laki-laki. Contoh-contoh dari ini adalah dari pekerjaan yang melakukan korupsi di kantornya karena ingin menjadi lebih kaya dari rekan kerja yang lainnya. Banyaknya budaya yang ada dan dianut masyarakat, pekerjaan perempuan yang sudah iptek sehingga dapat bekerja seperti di kantor. Penghargaan terhadap heterogenitas sosial. Masyarakat modern. Yang dimaksud dari masyarakat modern adalah masyarakat yang telah mengalami transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi zamannya. Ciri-ciri masyarakat modern yaitu terbuka terhadap hal-hal baru, menerima perubahan rencana kritis, yakin akan manfaat iptek, menghormati HAM, menggunakan perencanaan dalam segala tindakan, peka terhadap masalah yang terjadi lingkungannya, berorientasi pada masa depan, berorientasi pada masa kritis dan yang akan datang, tidak bergantung pada nasib, senantiasa memiliki informasi lengkap mengenai dirinya, yakin pada potensi dirinya, mampu mengembangkannya. Karakteristik menurut Pierre L. Van den Berg, terjadinya segmentasi atau pembagian ke dalam kelompok, memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan antara anggota. Secara relatif, sering terjadi konflik antara kelompok. Yang kedua, masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk yaitu masyarakat yang terdiri atas berbagai macam karakteristik budaya, baik dalam bidang etis, golongan, agama, dan tingkat sosial. Masyarakat majemuk yang pertama, kurangnya pengembangan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Yang kedua, kecenderungan terjadinya konflik lebih besar di antara kelompok satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, integrasi sosial tumbuh di antara kelompok sosial dan yang satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri masyarakat majemuk yaitu adanya kekuasaan politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Masyarakat multikultural. Masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dan kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural terbentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, etnis, suku, bangsa, atau ras, dan agama dan budaya. Terus, cara menyikapi masyarakat multikultural berdasar pendidikan. Yang pertama itu ada pengakuan terhadap identitas budaya lain. Yang kedua itu ada adat kebiasaan dan tradisi yang hidup. Terus yang ketiga itu ada kemajuan-kemajuan yang diperbolehkan kelompok-kelompok tertentu. Cara menyikapi masyarakat multikultural. Yang pertama itu metode humanioral atau pendekatan secara kemanusiaan. Yang kedua, karena beda pendapat, harus bersikap bijak dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Terus yang ketiga itu mengenali budayanya, yang keempat beradaptasi, dan yang kelima pastikan tidak ada diskriminasi. Nilai dan norma sosial. Nilai sosial dalam sosiologi, nilai didefinisikan sebagai konsepsi atau pemikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Nilai imaterial, nilai yang sulit untuk berubah menggunakan nurani atau akal, perasaan, kehendak, dan keyakinan. Nilai material dapat dibilang nilai jasmani adalah nilai yang berwujud, mudah dilihat, diraba, dan memiliki karakteristik mudah berubah. Ciri-ciri nilai sosial. Konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat, disebarkan antara sesama warga masyarakat, terbentuknya melalui sosialisasi, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia, dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat, cenderung berkaitan satu sama lain, dan membentuk sistem nilai. Fungsi nilai sosial menurut Dr. Suprato dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga-harga sosial dalam suatu kelompok.
mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Alat sosial dari di kalangan anggota kelompok masyarakat. Alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu. Pembagian nilai. Menurut Profesor Dr. Noto Negoro, nilai sosial ada 3, yaitu nilai material, unsur fisik manusia, nilai vital, unsur kegiatan barang, dan nilai kerohanian, unsur batin. Nilai kerohanian di antara lainnya sebagai berikut. Ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan atau nilai moral, nilai religius. Contoh nilai positif, membuang sampah pada tempatnya. Dengan uang ia dapat membeli makanan, pakaian, dan rumah. Berdasarkan cirinya, nilai dibagi menjadi 2. Ada nilai dominan yaitu nilai yang dianggap lebih penting dibanding nilai yang lainnya. Dan yang kedua itu ada nilai mendarah daging, yaitu nilai yang terjadi kepribadian dan kebebasan sehingga seseorang menjalankan tanpa melakukan proses berpikir atau pertimbangan lagi, melainkan secara tidak sadarnya. Terus ada contoh nilai negatif, ada 2, ada orang tega memukul supporter tim lawan hanya karena kesal dengan tim sepak bola. Seseorang melanggar lalu lintas ketika sedang berkendara. Perbedaan antara nilai dan norma sosial yaitu memiliki sanksi yang jelas. Norma memiliki sanksi yang jelas, sedangkan nilai tidak. Ada manfaat mempelajari nilai dan norma sosial. Kita dapat bersikap dan berperilaku baik dengan norma masyarakat yang telah ditentukan. Yang kedua, kita juga akan dapat beradaptasi dengan pola kehidupan masyarakat tersebut. Yang ketiga, kita tidak akan menerima hukuman karena kita telah mematuhi dan melaksanakan norma tersebut. Sosial adalah aturan ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ciri-cirinya yaitu pada dasarnya tidak tertulis, hasil kesepakatan bersama, dan mendapatkan perubahan ditaati bersama. Terus fungsi norma yaitu norma berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Sifat norma itu sifat formal bersumber dari lembaga masyarakat atau institusi formal. Terus nilai informal itu tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma formal. Terus tingkatan norma, ada cara atau usage, yaitu norma yang paling lemah daya pengikatnya. Yang kedua itu ada kebiasaan, yaitu norma yang daya pengikatnya lebih kuat daripada usage. Terus yang ketiga itu tata kebiasaan, aturan yang sudah diterima oleh masyarakat secara sadar atau tidak sadar. Adat istiadat. Pada umumnya tidak tertulis namun memiliki sanksi baik langsung maupun tidak. Terus yang terakhir itu hukum, sesuai peraturan hukum yang berlaku. Jadi sejenis norma, ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, dan hukum. Norma agama adalah norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Norma kesusilaan yaitu norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Terus yang ketiga itu ada norma kesopanan, yaitu norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Yang keempat ada norma kebiasaan, yaitu hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Yang terakhir itu ada norma hukum, yaitu himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.